Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani dari Perbankan Syariah 4, di mana saya akan membahas sedikit mengenai Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai pengertian Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu bata yabitu baitan, yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan mala yamulu maulan, yang artinya harta. Jadi secara etimologis, Baitul Mal diartikan sebagai rumah untuk meletakkan, mengumpulkan, dan menyimpan harta. Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai sejarah berdirinya Baitul Mal. Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun kedua Hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya percekcokan antara sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari perang Badar. Maka Allah turunkan ayat ke-41 dalam surah Al-Anfal yang menjelaskan tentang 1/5 dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mulai merintis pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu muassasah atau lembaga yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum muslimin. Sejatinya Baitul Mal sudah berdiri sejak pada masa Rasulullah SAW, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan diwan atau administrasi yang resmi. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai makna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum muslimin yang diperoleh dari ganimah, maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum muslimin serta peperangan tanpa menunda-nundanya lagi. Jadi pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan ganimah tersebut pada hari tersebut. Oleh karena itu, saat itu belum ada banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya. Selanjutnya saya akan membahas yaitu Baitul Mal pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu 11 sampai 13 Hijriah dan 632 sampai 634 Masehi. Di mana Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara atau hati-hati. Beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal. Khalifah Abu Bakar telah mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah untuk urusan Baitul Mal. Abu Bakar juga pernah berpesan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterima dari Baitul Mal sejumlah 8.000 dirham. Umar berkomentar, semoga Allah merahmati Abu Bakar, ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya. Kemudian Baitul Mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah dan 634 sampai 644 Masehi, di mana membentuk diwan-diwannya atau kantor-kantornya, mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji harta Baitul Mal. Umar bin Khattab tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Umar juga pernah berkata, tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan 2 potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seorang di antara orang-orang Quraisy biasa. Selanjutnya yaitu Baitul Mal pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu 23 sampai 35 Hijriah dan 644 sampai 656 Masehi. Ia memberikan kusmus atau 1/5 ganimah kepada Marwan. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata,
Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, dan tindakan Utsman banyak mendapatkan protes dari umat dalam pengelolaan Baitul Mal ini. Kemudian pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib 35 sampai 40 Hijriah dan 656 sampai 661 Masehi, di mana Ali yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separuh kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah pertama Bani Umayyah, orang-orang yang dekat di sekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya, di mana tujuannya itu untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, "Apakah kalian memerintahkan aku mencari kemenangan dengan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di langit." Itulah yang sedikit saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.